Memang ya jamaah ya, Islam itu memang sangat ketat di dalam menetapkan hukum. Bahkan setiap perbuatan itu ada hukumnya. Makanya ana jamaah ya, waktu itu ana melihat ada sebuah postingan tentang hukum menjual kucing, dan ada juga hukum menjual kepiting yang diposting pada halaman Facebook sebuah stasiun televisi swasta. Ana cek komentar para netizen jamaah. Apa yang terjadi jamaah? Komentar netizen tidak ada yang baik jamaah. Komentarnya rata-rata menghujat. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya agama ini ya mempersulit. Ya. Maka ketahuilah jamaah, itulah Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Kata Allah kafah, secara keseluruhan. Kita diperintahkan untuk ya masuk ke dalam Islam, menjalankan syariat Islam secara kafah, keseluruhan. Artinya apa? Setiap sendi kehidupan kita itu pasti sudah diatur oleh Islam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, bahkan kata orang Yahudi bertanya, apakah termasuk yang diatur oleh Islam termasuk tentang adab WC? Ya. Karena saking ya, ketatnya Islam di dalam mengatur kehidupan manusia. Ya, mulai dari masalah muamalah, ya masalah-masalah ya lainnya, masalah hukum-hukum, Islam mengaturnya secara ketat dan setiap perbuatan itu ada hukumnya. Makanya antum jangan heran ketika sebuah perbuatan yang notabene-nya itu hal yang sepele itu ada hukumnya. Ya. Karena untuk masuk ke dalam surga itu sangat ketat sekali peraturannya jamaah. Bukan hanya sekedar Islam, ya tidak. Harus diisi, Islam itu harus diisi. Kita yang muslim itu harus berusaha bagaimana agar kita bisa menjalankan Islamnya secara totalitas. Iya. Karena jamaah ya, Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan kita di dalam Al-Quran. Wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, kemudian tidak cukup beriman, wa 'amilus shalihat, ya kemudian melakukan amal soleh, ya wa tawassaw bil haqq, kemudian saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, kemudian menasihati di dalam ya di dalam kebaikan, di dalam kesabaran. Ya. Makanya jamaah, beriman saja itu belum cukup. Maka harus diiringi dengan ya amal. Iya. Makanya jangan heran jika Islam sedikit-sedikit halal, sedikit-sedikit haram, jangan antum heran. Karena itulah Islam. Islam mengatur seluruh sendi kehidupan. Ketika Anda mengatakan seluruh sendi kehidupan, maka ketahuilah apapun akan dihukumi oleh syariat. Termasuk menjual kucing, ya hukum makan kepiting. Antum jangan heran, itu ada hukumnya semua. Iya, ada hukumnya. Isbal ada hukumnya, iya. Memelihara burung ada hukumnya, semua diatur oleh Islam. Dan tujuan Islam mengatur perkara ini adalah agar kehidupan manusia itu selaras dengan fitrah. Karena pada hakikatnya Islam itu adalah fitrah. Fitrah manusia. Akan tetapi kadang hawa nafsu menjadikan Islam itu seolah-olah ya bukan fitrah ya. Makanya kita dituntut untuk memahami agama kita. Jangan sampai kita tidak memahami agama kita sehingga ketika disampaikan ini haram, ya ini bid'ah, ini syirik, kemudian kita ya membangkang dan menolak. Di sinilah letak ilmu jamaah ya, pentingnya menuntut ilmu. Agar kita tidak begitu jahil dengan agama kita, maka hendaknya kita menuntut ilmu. Ya, agar kita tidak begitu jahil-jahil amat gitu kan dengan agama kita. Maka sangat rugi sekali jamaah kalau kita mengaku muslim akan tetapi kita lugu terhadap agama kita. Kita buta terhadap agama kita, kita tuli terhadap agama kita. Rugi sekali kita jamaah. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kita seorang muslim, manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ya kita menyesal di kemudian hari dan penyesalan itu tidak bermanfaat. Iya. Maka itulah jamaah Islam. Makanya jangan heran, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit halal, itulah Islam. Dan itu konsekuensi menjadi seorang muslim. Dia harus taat dan tunduk terhadap apa yang telah Allah dan Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW tetapkan. Dan jangan sampai seorang muslim melampaui ketetapan Allah. Iya.
Karena antum harus paham konsekuensinya menjadi sebagai seorang muslim. Ya, dia diatur oleh syariat. Ya, dia diatur oleh syariat dan gerakannya pun dibatasi oleh syariat. Makanya antum jangan protes. Ya, kalau misalnya ada seorang ustadz mengatakan, "Oh, ini haram loh. Riba itu haram." Antum jangan protes. Ya. Kemudian ada ustadz mengatakan, "Oh, ini haram." Antum jangan protes karena memang itulah Islam. Ya. Maka jangan pernah antum merasa Islam ini sebagai beban gitu. Islam itu datang untuk meringankan manusia, akan tetapi hawa nafsu antum lah yang menjadikan Islam seolah-olah syariatnya itu menjadi beban.